Tahun 2023 udah memasuki bulan ketiga dan udah lumayan banyak CPU dan GPU generasi terbaru yang dirilis. Nah, kira-kira apakah sudah banyak juga para gamer yang mulai bermigrasi ke generasi terbaru? Oke, hari ini kita ngobrolin tentang CPU dan GPU generasi terbaru yang udah banyak rilis. Kira-kira apakah sudah banyak gamer yang mulai beralih menggunakan generasi terbaru, upgrade gitu ceritanya. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini, boleh dibilang pergerakan penggunaan CPU sama GPU itu boleh dibilang stagnan sih ya. Secara kalau kita lihat dari Steam Hardware Survey, itu dari sejak bertahun-tahun yang lalu, GPU yang menduduki peringkat pertama adalah GTX 1060. Jadi dari sejak dia dirilis tahun 2017-an, itu dia langsung nggak lama setelah rilis, dia langsung naik ke peringkat pertama sebagai GPU yang paling banyak digunakan dan ternyata bertahan sampai tahun 2022. Walaupun memang selama perjalanannya itu ada naik turun dan drama masalah harga itu ada banyak banget lah. Tapi yang jelas GTX 1060 berhasil membuktikan diri sebagai GPU yang memang paling digemari kali ya. Karena di bulan November tahun 2022 kemarin, itu saya sempat bikin short juga bahwa akhirnya setelah sekian tahun GTX 1060 tergeser. Dan ternyata yang menggeser adalah GTX 1650 yang kalau boleh dibilang secara performance sebenarnya nggak lebih bagus sih. Dan hebatnya lagi, GTX 1060 bukan pergi kemana-mana, Bre. Cuma turun ke posisi 2 dan bertahan sampai hari ini. Router Wi-Fi 6 terjangkau dari Asus, RTAX 1800HP. Router dual band berkecepatan tinggi dan mendukung 1024 QAM dengan total speed 1800 megabit per second. Mendukung teknologi MU-MIMO dan OFDMA dengan keamanan jaringan AI Protection Classic yang didukung oleh Trend Micro, kompatibel dengan sistem Wi-Fi Asus AI Mesh. Dilengkapi 1 port Gigabit WAN dan 4 port Gigabit LAN, membuat koneksi jaringan kamu semakin lancar. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi di bulan November lalu saya juga sempat berprediksi gitu ya bahwa nantinya yang akan menggantikan GTX 1650 ini adalah GPU yang ada di kelas harga 3 jutaan. Karena waktu 1060 pertama kali dia naik ke peringkat pertama itu harganya memang di sekitar 3 jutaan. Dan banyak orang memperkirakan bahwa yang bakal jadi the next championnya adalah RX 6600 XT harusnya. Karena dia secara performance lebih tinggi dibandingin RTX 3060 dan secara harga juga lebih murah. Tapi ternyata hal itu kayaknya masih jauh deh. Secara RX 6600 series, nggak yang XT, nggak yang polosan, itu peringkatnya jauh banget, bre. Jadi singkat cerita, GPU Nvidia yang seri 6, 3060, 2060, 1060 itu harusnya harganya ada di kisaran 300-an dolar lah. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin awalnya 5 juta, habis itu turun-turun jadi 3 jutaan. Dan ya itu adalah range yang paling wajar, di mana sebagian besar gamer budgetnya ya cuma segitu untuk beli GPU. Nah, di tahun 2020 ke 2022, waktu itu terjadi mining craze lagi, dan harga GPU jadi melambung tinggi. Sampai akhirnya GPU yang ada di range harga 3-4 jutaan, ya waktu itu cuma ada 1650 doang. Makanya nggak kaget orang-orang yang di tahun 2020 mau ngerakit PC nggak jadi nih karena harganya mahal. Mereka nungguin, ternyata setelah 2 tahun harganya nggak turun-turun dan nggak bisa ditunda lagi. Akhirnya mau nggak mau ya udah rakit aja, budgetnya nggak berubah, tetap 3-4 jutaan dan dapatnya ya itu tadi 1650. Dan ternyata hal itu berlangsung dari sejak November 2022 sampai bulan Februari kemarin 2023, di mana yang tadi kita sempat memperkirakan bahwa RX 6600 XT at least bisa menggantikan di posisi puncak, ternyata malah semakin nggak jelas nasibnya. Karena di bulan Februari lalu RX 6600 dan 6600 XT itu ada di peringkat antah berantah, nggak tahu di peringkat berapa puluh. Yang pasti di sekian puluh peringkat pertama itu didominasi oleh Nvidia. Bahkan GPU laptopnya Nvidia juga masuk ke dalam list ya, nggak tahu apakah ini laptop beneran atau versi GPU laptop yang disulap jadi GPU desktop, entahlah. Tapi yang pasti secara hasil surveinya mengatakan demikian. Dan ini memang terus terang bikin bingung karena RX 6600 XT itu secara raw performance memang lebih kencang dibandingin RTX 3060. Harganya juga lebih murah, walaupun memang secara fitur mungkin buat banyak orang nggak sebanyak Nvidia ya. Tapi saya nggak tahu alasan pastinya. Kalau memang kamu termasuk orang-orang yang memilih Nvidia dibandingin Radeon, kamu bisa share aja alasan kamu di kolom komentar. Yang pasti kalau melihat perkembangan tren seperti saat ini, harusnya sih GTX 1650 nggak akan lama lagi bakal tergeser. Dan perkiraan saya yang akan menggesernya adalah RTX 3060. Kalau kita lihat di sini, dalam 1 bulan terakhir yang mendapat penambahan user terbanyak adalah RTX 3060 di angka 0,69%. Dan saat ini dia ada di peringkat kelima. GTX 1060 ada di posisi kedua, tidak mengalami penambahan, sedangkan posisi ketiga dan 4 diduduki RTX 3060 laptop dan RTX 2060 yang penambahannya ada di kisaran 0,3% doang.
Sedangkan GTX 1650 yang ada di posisi teratas justru turun 0,15%. Dan kalau tren ini berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan dalam waktu 2-3 bulan ke depan RTX 3060 bakal naik menjadi peringkat 1. Dan hal ini kemungkinan akan diperkuat lagi kalau seandainya dalam waktu dekat RTX 4060 juga bakal rilis. Karena kemungkinan orang-orang yang baru mau ngerakit dan rencananya pakai RTX 3060 pengen nunggu dulu nih 4060 nongol dulu gimana performance-nya dan gimana harganya nantinya. Tapi kalau ngelihat RTX 40 yang kakak-kakaknya ini udah dirilis dengan harga yang lumayan mahal, kayaknya sih kita nggak bisa berharap banyak 4060 bakal ada di harga murah ya. Mungkin di awal rilis harganya bakal mahal duluan dan jauh lebih mahal dibandingin RTX 3060 yang sekarang ada di pasaran. Dan kalau memang hal itu terjadi, bahwa 4060 nanti rilisnya lumayan mahal, maka hal ini justru akan melancarkan RTX 3060 untuk jalan menjadi juara. Bagaimana dengan CPU? Sayangnya di Steam Hardware Survey ini tidak menyebutkan detail spesifik nama CPU-nya. Yang dikasih cuma nama brandnya apa, terus jumlah core-nya berapa, sama clock speed-nya berapa. Nah, di bulan Februari lalu kondisinya masih sama dari sejak tahun lalu. CPU yang mendominasi adalah Intel dengan persen share-nya stabil di angka 67% dari sejak November 2022. Dan posisi kedua siapa lagi kalau bukan AMD. Sedangkan kalau berdasarkan jumlah core, angka tertinggi dipegang oleh CPU dengan 6 physical core dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 34%. Jadi kalau ngelihat dari sini, berarti yang merajai dunia CPU adalah Intel Core i5 dan juga Ryzen 5. Di mana ini pun sepertinya bukan generasi terbaru karena di peringkat pertama yang mendominasi adalah yang punya clock speed 2,3 sampai 2,69 GHz dengan jumlah pengguna hampir mencapai 21%. Jadi kalau dilihat secara core-nya untuk Intel kemungkinan dia adalah Core i5 yang generasi yang sudah 6 core tapi punya clock di bawah 3 GHz. Karena kalau yang generasi terbaru itu bukan 6 core lagi bre, tapi 10. 6 P-core dan 4 E-core, di mana clock-nya juga angkanya nggak serendah 2,69 GHz. Jadi sepertinya yang jadi juara ini adalah gabungan antara Core i5 8400, 9400, 10400, 11400, sampai 12400. Sedangkan untuk AMD terlaris dipegang oleh kelas Ryzen 5 dengan clock speed antara 3,3 sampai 3,69 GHz dengan jumlah pengguna lebih dari 12%. Dan ini berarti nggak mungkin Ryzen 5 7600X karena dia base clock-nya aja udah 4,7 GB. Berarti Ryzen 5-nya adalah Ryzen 5 generasi lama. Jadi pengguna Ryzen 5 ini kemungkinan antara Ryzen 5 1000 series sampai 3000 series. Sedangkan untuk yang 5000 series paling banter yang masuk ke dalam list ini adalah Ryzen 5 5500 yang base clock-nya 3,6 GHz. Dan melihat tren yang ada seperti ini untuk pengguna CPU berarti dalam waktu yang cukup lama ke depan nanti kemungkinan ya masih akan seperti ini. Intel akan mendominasi, AMD ada di kedua. Karena cuma 2 doang kan ya. Kemudian untuk jumlah 6 core itu udah pasti juga karena ya Ryzen 5 sama Core i5 itu adalah kelas yang paling mainstream gitu ya. Yang terjangkau secara harga dan secara performance juga not bad. Dan nantinya kalau sampai Ryzen 5 dan Core i5 punya core lebih dari 6 yang sekarang kan udah 10 core tuh ya kemungkinan tren yang ada di sini nanti akan bergeser. Tapi secara kelasnya kemungkinan terbesar tetap adalah dari Ryzen 5 dan juga Core i5. Kalau secara angka dari sejak November 2022 jumlah pengguna 6 core terus meningkat sedangkan pengguna 4 core dari sejak November 2022 terus mengalami penurunan. Terus apa gunanya informasi ini terhadap kamu yang lagi mau ngerakit PC? Apakah cuma sekedar tahu? Ya enggak juga sih. Secara yang ngelihat hasil survei ini bukan hanya kita sebagai gamer tapi juga developer game. Bahwa mereka yang lagi bikin game itu ngelihat hardware seperti apa sih yang lagi paling banyak dipakai sama orang. Dan nantinya karena mereka tujuannya adalah penjualan yang banyak, mereka akan berusaha sebisa mungkin agar game terbaru yang mereka buat bisa dijalankan pada PC dengan spek yang paling banyak digunakan orang saat itu. Jadi untuk sekarang kalau kamu pengen ngerakit PC yang ya bisa bertahan beberapa tahun ke depan dengan budget yang lumayan mepet, ya menyesuaikan dengan hasil survei ini adalah satu hal yang bisa dilakukan. Jadi kamu bisa aja ngerakit pakai Core i5 dan Ryzen 5. Sesuaikan aja budgetnya bisa beli yang generasi keberapa dan juga at least RTX 3060 atau mungkin RX 6600 XT kalau memang harganya ya bisa dibilang lebih masuk ke kantong kamu. Karena kalau kita bicara tentang value nih, kalau kamu beli katakanlah RTX 3060 dengan harga mungkin 4 jutaan sekarang dalam waktu 2 tahun, ya dia bakal turun tapi paling turunnya ya sekitar 2 jutaan aja. Dan ini akan sangat berbeda kalau kamu beli RTX 4090 atau 4080 nih yang sekarang harganya masih beberapa puluh juta. Itu dalam waktu 2 tahun kemungkinan turunnya bakal drastis banget. Jadi kalau kamu jual second nantinya, ya nggak mungkin cuma turun 2 juta. Pasti turunnya akan lebih dari itu. Jadi secara value, uang yang akan terbuang
karena terjadinya penurunan harga itu akan lebih bisa diminimalisir kalau kamu beli hardware yang bukan kelas atas. Ya, kecuali kamu sultan yang memang nggak peduli berapapun harganya nanti mau dijual laku atau nggak terserah, yaitu beda cerita. Jadi kuncinya kalau mau beli PC, beli CPU atau beli GPU, gunakanlah uang yang seandainya hilang, kamu nggak akan merasa keberatan. Jadi kalau memang kamu beli GPU yang harganya 7 juta itu ngerasa berat, kalau nanti harganya drop kamu bakal shock gitu ya. Ya berarti kamu nggak siap. Beli aja jangan yang 7 juta. Di bawahnya aja, biar nanti kalau harganya turun nggak terlalu sakit hati. Kita ketemu lagi di video yang lain.